Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Duta TV. Selamat pagi, saya Fatia kembali menyapa Anda dalam program Lensa Badua, di mana kita akan membahas tema-tema menarik seputar Provinsi Kalimantan Selatan, tentunya dari sudut pandang Dewan Litbang Duta TV dan juga dutatv.com. Sebelum kita bicara tema pada hari ini, pemirsa, kami menginformasikan bahwasanya teman-teman jurnalis mendapatkan kabar bahwasanya di Universitas Lambung Mangkurat, tepatnya di Rektorat, terjadi kebakaran begitu, dan kita doakan saja pemirsa semoga proses pemadamannya oleh tim relawan segera terselesaikan. Dan langsung saja pemirsa, kita akan bicara tema soal waspada seks bebas picu lonjakan HIV/AIDS di Kalimantan Selatan, di mana angka untuk kota Banjarmasin di tahun 2024 yakni mencapai 260 kasus. Langsung saja kita bersama dengan Dewan Litbang Duta TV dan juga dutatv.com, Bapak Bispansa. Assalamualaikum Pak Bispansa, selamat pagi dan apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Fatia. Alhamdulillah ya, hari ini baik, cerah ya, walaupun kita Mhm. mendapatkan kabar ya ada kebakaran di kantor rektorat Universitas Baik. Mangkurat. Semoga bisa segera padam, Fatia ya. Mhm. Karena cukup mengejutkan juga Pak ya, terjadinya pagi hari. Langsung saja Pak, karena tema kita yang sangat menarik. Sebenarnya di sisi lain ini menjadi ancaman juga Pak bagi Kalimantan Selatan, khususnya di Kota Banjarmasin yang angkanya cukup tinggi Pak. Adanya lonjakan HIV/AIDS. Seperti apa Pak? Kalau kita lihat seperti yang saya sounding di awal bahwasanya Kota Banjarmasin dan Banjarbaru, dua kota di Kalimantan Selatan yang angkanya tinggi, Pak. Bahkan setiap tahun terus meninggi. Pak Ya, Bispansa. ini pertama ini kita eh, prihatin, Fatia ya, Mhm. bahwa ternyata angka HIV ya, AIDS ini terus mengalami peningkatan ya. Kita tahu dari sisi sejarah kalau kita lihat ya, HIV Mhm. ini kan terjadi pertama kali kasus, Pak ya. Nah, kita Baik. beri ke belakang dulu ya. Jadi Mhm. pertama kali kasus itu terjadi di Los Angeles, Amerika Serikat tahun 1981. Dari berbagai sumber itu disebutkan. Dan itu ya kemudian di Indonesia itu menyebar atau istilahnya pertama kali kasusnya ditemukan itu adalah di Mhm. tahun 1987 Baik. dari seorang yang homoseksual ya Mhm. yang didapat atau ditemukan kasusnya di Bali, warga negara Belanda ya. Jadi masuknya itu dari luar. Nah ternyata terus menerus ya tidak bisa ditanggulangi bahasanya ya. Nah, artinya kan terjadi penyebaran yang silent lah bahasanya karena ini kan virus ya yang sebenarnya ini virus ini lebih berbahaya daripada COVID, Fatia. Dulu kita kan Mhm. tahun 2020 itu luar biasa ya, ketakutan kita, kemudian kita waspada dan segala macam. Nah, HIV ini seperti silent pandemic, Fatia. Dia Mhm. tidak begitu terlihat ya, tapi sebenarnya kan ini merebak. Makanya di kasus di di Kalimantan Selatan ya, ini kan ada beberapa kota, Baik. ada daerah kabupaten kota, ada Balangan kan, ada 10 kasus walaupun ada beberapa kasus yang ini mungkin data yang kita punya ini di 2024 ya. Mhm. Nah, Banjarmasin kalau disebutkan itu 260 ya. Kalau Banjarbaru berapa ya kasusnya ya kalau kita lihat di situ. Nah, totalnya itu kan sekitar apa istilah kita itu 600 berapa lah kasus ya di Kalimantan Baik. Selatan. Tapi ini angka yang hanya terdata, Pak Tia. Mhm. Artinya kan banyak case yang kemudian di kasus-kasus HIV ini tidak terlihat. Kenapa tidak terlihat? Karena kan yang kena ini kan tidak semua orang yang kena HIV itu kemudian Speak terdata, up ya. terdeteksi. Mhm. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak semua orang mau melapor ketika kemudian terinfeksi HIV. Nah, itu yang kita lihat. Nah, kemudian penyebarannya Pak ya, itu kan karena dia silent, ketika kena Mhm. misalkan seorang suami kena, kemudian dia menularkan ke istrinya, ibunya kemudian, yang kemudian istri tadi mengandung, ya, ini menular lagi kemudian rentan, sangat potensi untuk menular kepada anaknya. Nah, ini yang sehingga kemudian ini kan berlanjut, Pak ya. Nah, case-case seperti ini tidak terlihat, tapi kemudian ya ini yang kemudian muncul di data-data yang ada di Kalimantan Selatan misalkan,
itu kan data-data yang bisa dideteksi, ya. Misalkan ketika lokalisasi yang kemudian dilokalisir, kemudian terdata dan segala macam. Sekarang kan banyak sekali istilah kita itu prostitusi yang tidak hanya sekarang ini tidak lewat offline lagi, tapi online. Dan ini rentan. Nah, tidak hanya sisi itu, Pak Tia, kemudian juga penularan-penularan adalah akibat dari seks bebas lainnya, ya, Baik. yang disebutkan. Nah, kemudian selain itu, Pak Tia, di case yang saya sebutkan tadi, pertama ditemukan case di Indonesia, yaitu di Bali tadi, oleh seorang istilah kita itu Homoseksual ya. pelaku ya sesama jenis, Pak Tia. Nah, artinya kan itu juga tidak sesuatu yang silent pandemi yang kemudian saat ini berkembang itu kan. Nah, ini sangat rentan. Nah, selain lewat seks bebas, Pak Tia, itu juga bisa melalui narkoba lewat jarum suntik, ya, yang kemudian itu rentan sekali selain daripada seks bebas tadi, Pak Tia. Nah, itu yang kemudian membuat HIV ini kemudian berkembang pesat, ya, yang tidak semuanya bisa kita data, Pak Tia. Nah, karena orang malu, Pak Tia, ya kan, malu, apalagi kemudian ini yang terjadi kan. Nah, akhirnya ini menular, Pak Tia, menular. Nah, tidak seperti ketika kita kena pandemi COVID yang kemudian orang diperiksa, dicek kan ini kan. Nah, sekarang ini kan tidak, ya. Artinya di kasus HIV ini tidak dilakukan kemudian pengecekan. Misalnya orang mau menikah. Kalau misalkan orang donor darah kan dia diperiksa, Pak Tia, kan. Nah, ketahuan. Tapi kan tidak semua orang bisa donor darah kan seperti itu. Nah, jadi Pak Tia, ini memang sesuatu yang seperti fenomena gunung es, Pak Tia. Nah, makanya pemerintah harus kemudian melihat ini dan tidak bisa kemudian hanya istilah kita itu harus ada gebrakan kebijakan-kebijakan yang bisa kemudian menanggulangi ini, walaupun ini sudah luar biasa merebak kan itu. Nah, paling tidak menghambat laju daripada HIV ini. Baik, tapi salah satu faktornya nih Pak, menarik ketika tidak sebuah orang berani melaporkan dirinya dia terinfeksi virus tersebut. Karena virus ini kan menyerang kekebalan tubuhnya nih Pak. Apakah memang karena selama ini HIV/AIDS itu sebagai stigma dan juga diskriminasi nih Pak terhadap orang-orang yang mengidapnya. Sehingga ketika dia ingin melapor, ada di sana rasa malu dan lain sebagainya nih Pak Misbahsa. Ya Pak Tia, pertama memang sampai saat ini ya tidak ada obat yang bisa mengobati ya HIV, Menyembuhkan, baik. Menyembuhkan, tidak ada. Artinya belum ada ditemukan ya obat yang bisa kemudian menyembuhkan atau istilah kita tuh melawan virus ini. Kecuali misalkan yang bisa orang lakukan adalah bagaimana imunitas daripada seseorang itu bisa stabil sehingga kemudian dia bisa bertahan. Tapi kan ketika orang kena virus ini, dia kemudian menular, Pak Tia, menularkan kepada orang yang kemudian, walaupun penularannya kan bisa lewat jarum, ya kan, bisa kemudian, mungkin orang kesehatan lebih paham kan itu. Kalau anak itu kan ya hubungan seksual misalnya kan. Kalau bayi biasa saja kan karena dia dalam kandungan, atau kemudian ketika dia lahir tidak kena, tapi kemudian menyusui itu juga rentan kan tuh. Makanya kan ini yang terjadi sehingga ketika kemudian ini sulit Pak Tia ya disembuhkan ya, ini kemudian orang istilah kita yang disebut dengan para oda ya Pak Tia ya. Nah, oda kan disebutkan itu. Nah, mereka kan biasanya di kita itu kan ada waktu-waktu tertentu untuk saya pernah melakukan istilah kita itu menanyakan lah kepada dokter spesialis penyakit kulit dan kelamin, misalnya ketika orang berkonsultasi tentang penyakit kulit misalnya. Termasuk pada suatu acara saya pernah bersama membahas tentang itu ya, saya lupa kapan waktu itu. Nah, dia dokter yang menangani itu menyebutkan mereka para oda itu tersendiri dilakukan untuk melakukan pengobatan misalnya di waktu. Nah, itu juga Pak Tia, kenapa mereka istilah kita itu merasa minder, karena itu tadi orang kemudian takut sehingga kemudian menghindar, tidak mau berdekatan. Padahal kalau sekedar hanya istilah kita itu bergaul, tidak berjabat tangan itu kan tidak masalah sebenarnya, kecuali orang melakukan hubungan
seksual, atau misalkan lewat jarum misalnya kan, atau misalnya tadi lewat apa istilah kita itu air liur atau apa kan itu. Nah, itu memang potensi itu ada. Nah, tetapi hal-hal yang kemudian makanya memang perlu sebenarnya apa istilah edukasi di tengah masyarakat tentang penyakit ini. Nah, Baik. kemudian bagaimana menghindarinya kan itu? Hmm. Menghindarinya tentu hal tadi misalnya seks bebas itu harusnya kemudian tidak dilakukan. Nah, Mhm. selama ini kan memang ada terjadi kesalahan, Pak Tia, bahwa apa yang saya lihat misalnya seks aman katanya kan itu. Nah, Mhm. sehingga orang membiarkan saja terjadi pergaulan bebas di tengah masyarakat kita. Padahal Baik. tidak Yang semua harusnya. walaupun menggunakan pengaman ya maaf-maaf istilahnya misalnya kondom Pak Tia ya, dari hasil beberapa artikel yang kita baca, kondom itu pun sebenarnya tidak aman, Pak Tia. Ada Baik. pori-pori yang bisa kemudian, maaf-maaf ya, orang yang kemudian ber-KB saja dengan kondom bisa kebobolan, Pak Tia. Apalagi kemudian virus ini, Pak Tia. Nah, jadi ada semacam kekeliruan dalam hal penanganan, Pak Tia. Kemudian ada edukasi pendidikan seks itu kemudian di disosialisasikan, diopinikan seolah-olah seks dengan aman. Ya kan itu. Baik. Nah, seolah yang seks bebasnya tidak kemudian dihindari. Harus kan Baik. itu, Pak ya. Padahal Ya, jadi sebaliknya ya akar Pak ya. masalah. Ya, Betul. harusnya malah seks bebasnya yang harus dihindari, bukan malah menghadirkan Ya, solusi betul. aman tadi. Kita jeda dulu Pak, masih ada Betul. segmen selanjutnya di mana juga pemerintah Kota Banjarmasin khususnya di setiap Paskes atau Puskesmas, ketika ada ibu hamil itu dilakukan tes HIV/AIDS. Tanggapannya seperti apa? Apakah mungkin bisa mengurangi angka HIV yang akan penularannya ke bayinya tersebut? Tetaplah bersama kami dalam Lensa Padua. Ya, kami kembali untuk Anda pemirsa, waspada seks bebas, picu lonjakan HIVS di Kalimantan Selatan. Meskipun di kabupaten kota lain seperti Balangan juga ada, tapi memang yang tinggi adalah di Kota Banjarmasin dan juga menyusul Kota Banjarbaru. Pak Bispasa, bicara lebih detail begitu Pak, faktor-faktor penyebab. Tadi juga disebutkan hubungan seksual, kemudian juga ada jarum suntik yang berbagi. Karena mungkin di Ya. antara salah satu yang terkena HIV/AIDS, kemudian juga antara ibu hamil dan memang kemungkinan sangat kecil di transfusi darah. Seperti apa ini Pak kalau kita bicara soal detailnya sendiri, Pak Bispansa? Ya, Pak Tia, tadi saya menjelaskan bahwa ya penularan HIV ini adalah melalui seks bebas ya. Seks bebas ini macam-macam Pak Tia. Ada yang kemudian lawan jenis ya, kemudian ada yang sesama jenis. Di beberapa case terakhir kemarin ketika ada pemberitaan mungkin ya di media online itu disebutkan ada penggerbekan terhadap pesta seks sesama jenis itu sebagian besar itu terinfeksi HIV Pak Tia. Nah, jadi artinya karena itu. Nah, kemudian yang kedua adalah jarum suntik ya yang digunakan oleh pelaku narkoba Pak Tia. Dan itu juga rentan sekali ya, nah bergantian. Nah, kalau misalkan di kesehatan, misalnya orang transfusi darah, orang kemudian berobat itu kecil Pak Tia kemungkinan karena kan saat ini kan satu jarum itu satu orang kan itu. Nah, sebenarnya ketika kita bercukur pun hati-hati Pak Tia ya, jangan sampai misalnya alat cukur itu pisaunya tidak, kalau misalnya dia pisaunya tidak disterilkan atau misalnya ketika siletnya tidak diganti. Jadi itu juga cukup hati-hati Pak Tia. Nah, kemudian juga yang tadi yang kemudian tidak terlihat juga adalah pasangan Pak Tia. Ketika pasangan terutama misalnya suami terinfeksi, nah kemudian dia menularkan kepada istrinya, kemudian hamil, anaknya juga sangat rentan kena Pak Tia. Nah, selain itu, kalau misalkan juga dia tidak kena, Pak Tia bisa jadi tidak kena kan. Kemudian yang bisa kemudian terkena adalah ketika saat menyusui Pak Tia. Nah, makanya kan kalau misalkan orang melakukan pemeriksaan, dia bisa menghindari Pak Tia ya. Karena kan tidak tahu kita kalau ibu-ibu itu kan sebenarnya bukan karena salah mereka, tapi kemudian karena misalnya pasangan tidak
tidak Jadi terus terang ya. Tadi kan atau misalnya makanya kan perlu misalnya orang ketika mau menikah dia harus memeriksakan diri untuk kesehatan termasuk pemeriksaan terhadap HIV kan itu penting sebenarnya. Dia bukan hal yang tabu sebenarnya. Jadi ketika sebelum menikah misalnya saat ini orang ada apa istilah kita itu edukasi atau penyuluhan tentang pernikahan tidak hanya itu tapi juga perlu terhadap screening ya screening itu terhadap mereka yang mau menikah yaitu dengan pemeriksaan kesehatan. Jadi kalau pasangannya kemudian terinfeksi ya jangan menikah kan itu karena itu untuk kalau orang karena menyayangi pasangannya dia tentu kasihan akan menularkan kan itu. Nah sehingga itu dihindari. Nah, jadi Pak Tia, memang faktor itu tadi yang kita lihat menjadi faktor penyebab. Nah, yang paling besar sebenarnya Pak Tia, faktor penyebabnya itu adalah seks bebas Pak Tia. Yang saya sebutkan tadi, seks bebas itu kan yang baik sesama lawan jenis ataupun bahkan sesama jenis yang rentan bahkan kes-kes yang terjadi termasuk penularan pertama di Indonesia yang kasus di Bali itu dilakukan oleh homoseksual atau istilahnya ditemukan pada homoseksual. Nah ini Pak ya apa yang sangat rentan dan kita saat ini bagaimana istilah kita itu melihat bagaimana perkembangan kan daripada seks bebas ini luar biasa termasuk juga apa perilaku sesama jenis itu sangat merebak sekarang ya kan. Nah artinya tidak ada apa istilah kita itu penanggulangan atau kebijakan seperti apa. Jadi akar masalah itu adalah berada di situ Pak ya. Karena kehidupan kebebasan, ide kebebasan ini kan sebenarnya kita menyayangkan misalkan ketika ada edukasi kita sebutkan bukan di akar itu ya penyelesaiannya yaitu ketika orang menyebutkan seks aman tidak ada kemudian pengaman padahal tidak ada yang aman sebenarnya ya yang aman itu tidak melakukan kan itu kecuali dengan pasangan yang kalau kita sebutkan pasangan yang sah karena apa karena tadi ketika orang sudah di screening dia aman kemudian pasangannya aman itu kan tidak terjadi penularan kan karena tidak ada tapi ketika kemudian disebutkan tadi dengan pengaman padahal misalkan masih memungkinkan hasil penelitian artikel di beberapa artikel kan disebutkan bahwa itu juga tidak sebenarnya rentan juga bisa pori-porinya itu kemudian merembes lah atau istilah kita itu virus HIV itu bisa kemudian tembus kan itu. Nah ini Pak Tia jadi sebenarnya harusnya kan yang ditanggulangi itu adalah menghentikan perilaku-perilaku kebebasan yang terjadi termasuk tadi misalnya yang marak misalnya di kalangan homoseksual ya yang disebutkan itu. Jadi itu Pak Tia yang kita lihat faktor dan kemudian penanggulangannya Pak Tia. Baik, ada hal yang menarik Pak. Kalau data seluruh Indonesia ya Pak ya, untuk angkanya lebih tinggi pada kaum laki-laki Pak, sebesar 71%. Betul. Sedangkan tanya perempuan di angka 29%. Dengan usia yang produktif Pak, karena kalau usia HIV itu di antara 25 sampai 49 tahun, sedangkan age di usia 30 hingga 30. Tapi seperti apa? Di sisi lain kan memang kalau usia produktif, ya produktif bekerja, produktif melakukan hal-hal yang baik. Tapi jika sudah di usia-usia 30 ke atas, ini malah angkanya tinggi Pak untuk HIV dan juga AIDS. Pak Bispansah. Ya, ini tadi Pak Tia, ini berkaitan dengan seperti perilaku apa Pak Bispansah? Nah, ini Pak Tia, itu berkaitan dengan perilaku seks bebas tadi Pak, atau perilaku bebas tadi Pak Tia. Ya, gonta-ganti pasangan, kemudian juga, makanya kan yang terjadi di situ kan di usia-usia produktif Pak Tia. Di usia-usia remaja, di usia-usia kemudian dewasa yang orang sudah kemudian berkeluarga dan segala macam. Nah, di usia itulah rentan. Nah, makanya disebutkan itu kan. Nah, itu yang bisa kita lihat. Makanya kalau ingin kemudian menghentikan, maka prime pemahaman atau istilah kita itu kebiasaan atau habit atau misalkan dorongan untuk kemudian melakukan kebebasan itu yang dihentikan Pak Tia. Nah, tidak kemudian itu dikampanyekan bahasanya dengan kemudian macam-macam dengan seks aman dengan ini segala macam bahkan dengan kebijakan. Kemarin kan ada PP yang dikeluarkan oleh pemerintah misalnya yang dianggap tanda kutip itu kemudian membolehkan penyebaran kondom misalnya di kalangan anak sekolah misalnya kan itu yang secara walaupun sebenarnya tujuannya tidak itu. Nah itu kan hal yang kemudian
justru kontradiksi dengan kemudian menanggulangi HIV. Nah, jadi Patia memang usia-usia produktif seperti itulah yang kena, karena usia-usia seperti itu kan usia anak-anak muda kemudian mencari pasangan. Baik. Nah, Dan itu Patia yang kenapa sampai di usia itu yang rentan yang paling banyak. Dan yang perlu waspada adalah sesama jenis Patia. LSL Patia, lelaki seks lelaki Patia. Nah, itu juga rentan, sangat rentan sekali. Karena kita tahu sendiri bagaimana kalau penyimpangan seksual seperti itu kerentanannya dari sisi sangat besar Patia. Apalagi kemudian nanti ada orang yang biseksual Patia, yang kemudian ternyata dia juga dengan istrinya, misalnya dia kawin menikah, ya kemudian istrinya nggak tahu. Ternyata suaminya misalnya terinfeksi HIV dan kemudian lahir anaknya, dan ini yang berkelanjutan. Makanya saya menyebut tadi ini adalah silent pandemic Patia, yang sebenarnya lebih berbahaya, bahkan angka kematian itu lebih besar di seluruh dunia. Angkanya sampai saat ini kan 40 juta. Nah, ini 40 juta Patia mati karena HIV, ya kan itu. Nah, ini kan angka yang tidak sedikit sebenarnya. Dan ini sebenarnya sebuah penyakit yang sebenarnya berbahaya juga dari sisi macam-macam penyakit yang lain kan itu, selain pandemi-pandemi yang orang sering menakutkannya. Itu Patia. itu yang terungkap bisa saja Pak ya, angkanya lebih tinggi daripada yang tidak. Betul. Organisasi dan juga diskriminasi terhadap orang-orang dengan HIV dan juga AIDS ini. Kita jeda dulu Pak, karena panjang lebar kita bicara soal angkanya yang terus tinggi, bahkan di Indonesia juga tinggi, termasuk di Kalimantan Selatan. Langkah pencegahan apa yang bisa kita lakukan Pak untuk anak usia dini? Karena kan ini harus bentengnya dulu, bukan mengajar ya. bebas terus dengan pengaman, tidak, tapi tidak melakukan seks bebas, itu yang paling penting. Usai jeda tetap bersama kami dalam Lensa Badua. Ya, kami kembali untuk Anda pemirsa, waspada seks bebas picu lonjakan HIV/AIDS. Masih bersama dengan Dewan Litbang Duta TV dan juga Duta TV.com Bapak Pispansa. Langsung saja nih Pak, karena angkanya kan setiap tahun bukan hanya di Kalimantan Selatan, tapi secara nasional terus meningkat. Bahkan data yang dilaporkan bisa saja masih banyak Pak, seperti fenomena gunung es ya Pak ya, yang terlihat di permukaan itu malah angka yang kecil. Bisa saja karena hal-hal negatif yang dipandang orang terhadap ODIP dan ODA ini sendiri, sehingga dia tidak melaporkan dan tidak menambah data tersebut. Seperti apa mungkin Pak pencegahan lebih baik daripada mengobatinya? Lebih baik juga diarahkan kepada anak-anak usia dini sekarang, agar memang ke depannya setiap dia usia produktif, dia tidak terjebak dalam HIV/AIDS ini sendiri. Pak Mispansa. Ya, Patia, seperti yang saya jelaskan tadi, Patia, karena ini tadi faktor penyebab itu adalah seks bebas, kemudian juga jarum suntik yang bergantian yang bisa terjadi karena di kalangan istilah kita itu pecandu narkoba, ya. Nah, lewat lewat faktor-faktor itu, ya, yang pertama memang harus dilakukan adalah bisa jadi misalnya pasangan-pasangan yang mau menikah itu melakukan screening, Patia, screening untuk memeriksa kesehatan, ya, memeriksa kesehatan mereka untuk sebelum menikah apakah penyakit yang ada penyakit, terutama HIV. Kalau penyakit yang lain kan itu sebenarnya bisa diobati. Nah, itu Patia, sehingga kemudian ketika terdeteksi tentu harus berbesar hati Patia, tidak melangsungkan. Ya, kalaupun melangsungkan berarti dia harus ya pasangannya, kalau dia tidak, kasihan kan pasangan, misalnya kalau prianya yang kena, ya tentu ketika dia mencintai pasangannya kan dia tidak pengen kemudian pasangannya juga kena kan itu. Nah, atau misalkan kalau dia juga cinta, ya tentu dia harus paham betul tidak bisa kemudian dia melahirkan keturunan karena anaknya sangat berpotensi juga tertular. Nah, kan itu. Nah, ini kan kasihan nanti anaknya tidak mungkin bisa menikah juga ketika kemudian kasihan kan pasangan ketika ini, harus yang pertama. Yang kedua adalah juga selain itu penanggulangan
mereka-mereka yang melakukan istilah kita penyalahgunaan narkoba ini rentan harus ditanggulangi ya. Nah ini memang ini kompleks Pak Tia. Nah, itu. Nah selain itu juga sebenarnya tidak hanya berhenti di situ ya. Jadi, perlu juga sebenarnya edukasi terhadap usia dini anak-anak Pak Tia. Bagaimana mereka supaya tidak paham misalkan seks tidak melakukan seks bebas. Nah, paham misalkan tentang seks itu apa, akibatnya apa, ya, mulai anak kecil misalnya ketika dia dipahamkan tentang jenis kelamin terhadap anak-anak bahwa terjadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian dia tidak boleh kemudian saling misalkan bebas mengekspresikan rasa suka, cintanya, ada segala macam. Kan kita sering kan anak-anak itu kita tanyakan kan, oh ini pacaran, oh ini acayan, misalnya kan itu kan sering dibahasakan seperti itu. Nah itu harus kemudian itu. Nah yang selain edukasi seperti itu Pak Tia, bahwa tubuh mereka adalah mereka yang berhak dijaga, jangan sampai kemudian itu kan dikenalkan lah seks usia dini itu. Jadi bukan hal yang tabu. Yang keempat ya tadi kan pertama seks bebas sesama jenis, kemudian orang harus berperiksa ya, harus di screening kemudian sebelum nikah, penanggulangan narkobanya, kemudian usia dini dilakukan. Nah yang keempat adalah Pak Tia menanamkan nilai agama Pak Tia ya. Menanamkan nilai agama bahwa itu seks di luar seks dengan kemudian gonta-ganti pasangan itu tidak boleh dilakukan ya, tidak boleh dilakukan. Artinya apa? Ya, kalau orang kemudian dengan satu pasangan setia atau misalnya dia tidak gonta-ganti, Pak Tia, karena kan gonta-ganti kan orang berarti kan dia melakukan hal yang kemudian tabu ya dalam agama kan istilahnya seperti itu. Nah, maka dia dari hasil penelitian kan sangat-sangat kecil kemungkinan orang tertular. Artinya kan seks aman ketika kemudian setia dengan pasangan kan itu. Nah, jadi kembali ke tidak boleh melakukan seks bebas ya. Apalagi kemudian hal itu diharamkan. Misalnya dalam Islam diharamkan. Nah, wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina kan itu. Nah, itu sesungguhnya zina itu jalan yang keji kan itu. Nah, ini Pak Tia. Jadi nilai ini yang penting Pak Tia ditanamkan. Tapi semua itu Pak Tia tidak bisa diserahkan kepada individu masing-masing kita Pak Tia. Baik. Ya, harus ada regulasi Pak Tia, kebijakan. Jadi pemerintah harus turun tadi ya, atau negara harus hadir lah bahasanya, karena tidak hanya pemerintah kan, ya negara ini kan ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif kan itu. Nah, jadi hadir negara membuat kebijakan, baik dalam aturan, undang-undang, ataupun implementasi kebijakan di lapangan tadi. Misalnya apa? Tadi screening untuk pranikah itu dilakukan kebijakan, dibuat aturan. Nah, di beberapa daerah kota kan sudah melakukan itu. Misalnya orang mau menikah harus kemudian cek kesehatan bebas, misalnya dia HIV. Dan ini harus betul-betul dilakukan, jangan sekedar hanya suratnya saja, harus betul-betul diperiksa kan itu. Nah, itu dibuat kebijakan. Nah, kemudian juga Pak Tia selain itu penanggulangan untuk kemudian tidak pemahaman kemudian agar tidak melakukan seks bebas, perilaku seks bebas harus juga dalam bentuk aturan Pak Tia. Jadi negara hadir untuk menjaga jangan sampai seks bebas itu merajalela bahasanya. Nah, itu pemahaman itu kan perlu ditopang oleh aturan, oleh negara hadir untuk membuat kebijakan-kebijakan jangan sampai orang melakukan seks bebas. Nah, termasuk juga kemudian penanggulangan narkoba ya, yang dengan jarum suntik dan segala macam tadi. Nah, ini harus dilakukan Pak ya. Memang karena ini jadi silent pandemi saya sebutkan tadi, ya tentu tidak bisa ke akarnya, ke semuanya, tapi akar masalahnya bisa diantisipasi dengan kebijakan-kebijakan itu tadi Pak ya. Nah, dengan cara seperti itu, nah terakhir adalah kemudian individu, para pemangku kejabatan, termasuk juga para tokoh masyarakat, tokoh agama, terus-menerus, ya, kemudian terus-menerus mengkampanyekan, atau istilah bahasa dalam agama Islam itu berdakwah, bahwa bagaimana ya haram misalnya orang melakukan seks bebas, tidak dengan pasangannya, dan segala macam. Nah, ini yang harus kemudian ditanggulangi, selain kemudian penanggulangan kejahatan, penanggulangan prostitusi lain Pak Tia, yang sekarang ini juga marak terjadi di dunia online ya, istilah media online ya, seperti itu. Itu Pak Tia, dengan cara itu insya Allah lah kita bisa kemudian merem ya ke lajunya, bahkan bisa jadi kita bisa menghentikan
ya lajunya pandemi HIV ini yang terjadi di wilayah kita. Itu Pak Tia. Baik, ada hal yang menarik Pak, karena saat sekarang ini kan teknologi informasi begitu cepat, begitu pesat, begitu Pak. Sebuah konten-konten juga bisa diakses secara bebas. Apakah memang di sini tidak pemerintah tidak hadir Pak untuk memfilter, kemudian juga untuk membatasi aplikasi-aplikasi prostitusi ini sendiri, karena katanya prostitusi online ini juga sering dan dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri. Seperti apa Pak peran sertanya di sana? Tapi kita akan membahasnya di segmen terakhir saja Pak. Tetaplah bersama kami dalam Lensa Banua. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di segmen terakhir, masih bicara soal waspada seks bebas dipicu picu lonjakan HIV/AIDS khususnya di Kalimantan Selatan. Seperti apa mungkin Pak? Karena kan untuk memberantas atau mengurangi angka HIV/AIDS di sini negara harus hadir Pak, pemerintah juga harus hadir. Bahkan seperti yang saya sounding di segmen 3 terakhir tadi, bahwasannya prostitusi online yang saat ini marak terjadi Pak, berbeda dengan mungkin zaman dulu ya Pak ya, apalagi Iya. juga teknologi informasi, konten-konten pornografi yang mudah diakses, bahkan tidak mengenal usia di sini. Seperti apa mungkin Pak negara hadir setidaknya untuk mengurangi angka HIV/AIDS di Kalimantan Selatan terkhusus? Ya, tentu dalam hal kebijakan penanggulangan, kalau dalam hukum itu ada penanggulangan kejahatan lah bahasanya ya. Jadi penanggulangan kejahatan itu tidak hanya dalam hal penindakan atau istilah kita Baik. dalam hal sisi pidana, tapi Mhm. sebenarnya penanggulangan kejahatan itu adalah pencegahan, yaitu ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah dalam bentuk untuk menanggulangi HIV itu berupa kebijakan real. Misalkan saat ini yang rentan untuk itu juga adalah rentan untuk perilaku seks bebas itu karena ada Mhm. konten-konten pornografi, porno aksi, kemudian juga konten-konten yang mengarah itu, konten-konten yang aplikasi yang pada prostitusi. Maka Mhm. kementerian yang membidangi itu harusnya hadir. Jadi pemerintah harus hadir atau negara bahasa lain itu harus hadir. Dalam bentuk apa? Untuk menanggulangi konten-konten yang berbau pornografi atau istilah kita itu mengajak atau istilah kita untuk kemudian terjadinya transaksi seks bebas itu dihentikan. Nah, Mhm. sehingga kemudian ketika ada konten seperti itu dia terdeteksi. Ya, jadi itu yang dilakukan. Kita bisa lihat di beberapa negara, baik itu negara di Cina, misal contoh saja ya, contoh Cina, ya ada Mhm. filter, misalnya mereka misalnya untuk konten TikTok itu hanya untuk apa, ya kan itu. Ya. Jadi tidak semua bebas, tidak seperti kita Mhm. di Indonesia bebas kan itu, Facebook bebas dan segala macam. Nah, jadi itu harusnya dalam bentuk filter dari negara kemudian dengan kementerian terkait ya dengan teknologi ya. Jadi kan ada teknologi informatika yang bisa kemudian mendeteksi ya ketika ada potensi untuk transaksi seks bebas itu sehingga kemudian ini bisa ditutup atau bisa kemudian diblokir. Nah, termasuk aplikasi-aplikasi yang bisa ke arah situ. Nah, dan itu tidak bisa pribadi, tidak bisa individu. Dia harus kemudian lewat kebijakan, negara harus melakukan itu. Itu Pak Tia, yang harus dilakukan. Kalau tidak, ya tentu akan marak dan itu menjadi pemicu faktor juga. Ya, Ya. yang akan semakin menambah tinggi angka penularan HIV. Seperti itu Pak Tia. Baik. Jadi memang harus pemerintah atau negara hadir ya Pak ya untuk memblok katakanlah aplikasi-aplikasi atau mungkin konten-konten yang bisa memunculkan tingginya angka HIV di Kalimantan Selatan terkhusus. Seperti apa mungkin Pak closing statement Pak sesuai tema kita hari ini waspada seks bebas picu lonjakan HIV/AIDS. Pak Ya, Bispansar. baik Pak Tia dari segmen pertama, kedua, Hmm. ketiga tadi kita bisa melihat bahwa faktor penyebab daripada berkembang atau maraknya HIV dan AIDS ini adalah karena tadi saya sebutkan faktor uh, kehidupan seks bebas yang terjadi di tengah masyarakat.
Ya, jadi ide-ide kebebasan ya, terutama kebebasan dalam hal pergaulan ini tentu harus kemudian apa istilahnya paradigma itu dihentikan lewat kemudian kita memahami bahwa dalam agama tidak boleh melakukan hubungan seks bebas di luar nikah, misalnya seperti itu. Maka itu harus kemudian dilakukan. Setialah dengan pasanganmu, tidak kemudian terkontaminasi dengan istilah kampanye seks aman. Karena itu sebenarnya tidak ada yang aman kalau dalam sisi apa istilah kita itu potensi ketika apalagi ini adalah virus yang sangat cepat berkembang. Jadi yang ambil aman saja bahwa jangan melakukan seks di luar nikah, jangan melakukan seks gonta-ganti, nah sehingga dengan pasangan termasuk kemudian juga menghindari narkotika, narkoba, Pak Tia. Nah, kemudian juga pemerintah negara hadir dalam bentuk membuat kebijakan, Pak Tia. Kebijakan tadi misalnya dari sisi kesehatan melakukan screening terhadap orang-orang yang ingin melakukan pernikahan sehingga bisa dihindari jangan sampai ini berlanjut kena pasangan, kena anak keturunannya. Nah, ini yang harus dilakukan kehadiran itu. Nah, kembali yang terakhir adalah Pak Tia hadirnya ya tokoh-tokoh agama untuk kemudian mengingatkan tentang menghindari daripada perbuatan-perbuatan untuk seks bebas itu sehingga masyarakat bisa paham betul. Jadi kalau orang kemudian memahami apa seks bebas itu adalah bagian dari misalnya orang dalam istilah Al-Quran itu wala taqrabu zina innahu nafahjata wa sabila. Ya, jangan mendekati zina, mendekati saja dilarang kan itu, apalagi kemudian melakukan. Nah, jangan lakukan itu sehingga kemudian kita bisa menghindari Pak Tia apa menekanlah angka penyebaran HIV ini. Nah, dengan kebijakan dengan hadirnya apa negara ya pahamnya individu pencegahan selain juga kemudian tadi ada pendidikan dini terhadap usia dini terhadap pendidikan seksual atau pendidikan seks. Nah, kemudian kita juga harus paham sebagai seorang yang beragama kemudian menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang, termasuk dalam hal ini adalah kebebasan seksual pergaulan. Nah, ini Pak Tia dengan cara itu insya Allah kita bisa paling tidak ya melakukan membentengi diri kita dan kemudian angka daripada HIV ini bisa ditekan Pak Tia. Karena ini kan sudah menjadi pandemik Pak Tia, silent pandemik ya. Ini sehingga kita bisa berharap dengan lahirnya negara untuk bisa membuat kebijakan-kebijakan untuk menekan itu bisa tidak terjadi lonjakan-lonjakan angka HIV. Itu Pak Tia. Baik, kita juga waspada ya Pak ya, karena harusnya edukasi ini juga diberikan kepada anak usia dini, karena disitulah mungkin adanya benteng diri mereka untuk nanti semakin bertambah usia bisa semakin menghindari adanya pergaulan seks bebas ini. Terima kasih Pak Bispansa selaku Dewan Litbang Duta TV dan juga dutatv.com. Semoga Lensa Banua dengan tema hari ini waspada seks bebas picu lonjakan HIV/AIDS ini bisa bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Kata saya Fatia mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.